Di meja kita sekarang sudah ada, aduh ini sih Kue berkat Tuhan lah ya. Iya, mantap banget ya. Dari Mikael Besar. Catering. Ih, keren banget kuenya ini. Ngasih kita semacam, ya bisa dibilang hadiah lah buat live channel lewat program Rema. Terima kasih untuk Mikael Catering yang sudah memberkati. Kita lanjut dulu ngobrolin soal tadi. Yes. Tadi berada ada ngomong soal hoax, Iya. soal konten-konten negatif. Jangan sampai kita ikut-ikutan Iya. dengan influencer-influencer di luar sana hanya demi popularitas, FYP. followers, FYP. supaya FYP, supaya Banyak bintang. ada salah satu film ini yang terbaru di bioskop. Mungkin ini tayang film itu mungkin udah turun dari bioskop, tapi nanti dia ada di Netflix dan lain-lain. Ada salah satu film itu menarik. Judul filmnya itu 1 million followers. 1 juta followers. Jadi banyak influencer dari film itu ya. Influencer entah itu dari olahraga, entah itu dari kecantikan, entah itu dari sport dan lain sebagainya. Dikumpulin jadi satu, brother. Terus mereka ini disuruh buat konten supaya dapat follower 1 juta. 1 juta. Jadi menghalalkan segala cara untuk supaya dapat follower 1 juta. Kan tadi brother ngomongin konten-kontennya jangan negatif. Kalau brother lihat ya, di sosmed itu di IG, di TikTok, di mana-mana, kita kan banyak disuguhi dengan konten-konten sure gitu. Yang waduh bisa sampai telanjang loh. Itu yang bahaya tuh kalau nama-namanya Christine lah gitu misalnya. Nama-namanya Jonathan gitu. Nama-nama Kristen benar. Iya. Tapi demi bikin konten mereka rela loh Lakukan itu. melakukan hal-hal yang Apapun ya. ya bisa dibilang menurut Alkitab itu bisa dibilang percabulan, perzinahan, Ya. judi, bahkan kan judi online. Ini kan konten-konten negatif. Itu bagaimana kita seharusnya sebagai orang Kristen Ya. melihat itu? Tadi poinnya bro ya. Jadi misalnya buat konten, jadi influencer, bahkan punya followers yang banyak, itu sama sekali tidak salah. Masalahnya kita menghalalkan segala cara demi punya konten, demi punya followers yang banyak, demi punya popularitas. Bahkan konten-konten yang kita anggap udah jelas-jelas salah, tidak bermutu. Tapi yang tidak bermutu itu yang disukai masyarakat misalnya. Ya udah, ya kita buat aja. Nggak boleh, jangan begitu. Supaya naik namanya gitu. Iya, jadi jangan spiritnya itu di followers yang banyak. Spiritnya itu adalah bagaimana kita buat konten yang bisa mengubah cara pandang orang gitu loh, yang mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu yang baik gitu loh. Bisa nggak kita katakan Bang Mario bahwa harus ada patron-patronnya, harus ada prinsip atau standar gitu. Tentu standar kita kan Injil, standar kita pasti Injil dong. Betul dong. Maksudnya kita harus punya wawasan bahwa sebelum kita bikin konten ini sesuai nggak dengan Injil. Ya. Kalau bahasa brother ini jangan mencocokkan Injil dengan pikiran kita kan brother. Tapi Injil cocokkanlah pikiran kita dengan Injil. Sehingga kita pada saat bikin konten, ya memang betul-betul konten yang berkualitas. Ya. Cuma masalahnya gini bang, konten-konten yang berkualitas itu sedikit peminatnya. Yang Ya. receh-receh yang itu juga gimana? Ini jadi permasalahan sosial di bangsa kita terutama kan. Tadi konten yang receh, yang nggak bermutu, yang joget-joget, yang Ya. pakai celana pendek, yang aduh. Itu yang banyak. Itu yang banyak Itu yang diminati. banyak followers. Followersnya cepat. Pendidikan, edukasi begitu Iya. kan. Banyak ditinggalkan. Langsung di skip tuh. Nah ini masalah sosial sebenarnya. Maka dari itu sebenarnya kan ada pengendali kan. Ada nggak sih yang menurut kalian tuh ada pengendalinya nggak sih? Medsos kita tuh. Bagaimana supaya konten-konten yang positif lah yang lebih banyak dinaikkan. Algoritma lah bisa dibilang. Oh itu algoritma, Algoritma lah, ya. Jadi iya. di skip yang nggak bermutu itu. Oh. Filternya harus ada yang memfilter. Kalau masyarakat ya mereka penikmat. Jadi seperti simbiosis mutualistis tuh. Konten kreator melihat ini, pokoknya saya bikin apa aja, gue bikin yang receh-receh aja, yang penting follower 1 million. Dari sana, yang penting menyukakan mata, kan begitu kan? Nah itu yang repot kita. Nah filternya harus ada yang memfilter. Itu dia. Ya. Oke. Pertanyaan brother ini sebenarnya sangat menggelitik sebenarnya. Jadi pernah ada pernyataan seperti ini ya. Bagaimana seandainya Tuhan Yesus itu
hadir di zaman now gitu loh, di zaman modern gitu loh. Apakah akan banyak followersnya? Apakah ada Ini followersnya? sebenarnya pertanyaan menggelitik, kan ada istilah sarkas. Kalau ini pertanyaan yang menggelitik gitu loh. Apakah Tuhan kita Yesus Kristus akan banyak followersnya? Karena apa tadi? Karena dia membagikan satu konten yang bisa mengubah kehidupan kita, memerdekakan kita. Tapi orang pada umumnya lebih suka apa? Konten-konten yang tidak bermutu tadi gitu loh. Tapi faktanya benar di Golden Globe kemarin nggak ada followersnya. Itu dia. Kosong. Iya. Tapi kalian mikir gini nggak sih? Kosong yang memilih Tuhan Yesus katanya. Kalian mikir gini Tawakan nggak sih? Tuhan ya. Brother, kalian mikir gini nggak sih? Setiap konten kreator atau konten itu sendiri selalu ada peminatnya, selalu juga ada yang menolak gitu. Jadi nggak melulu. Pastilah. Betul. Oh, itu kita terima. Pro kontra itu biasa. Itu biasa. Maksudnya begini, memang nanti kan kalau bicara tentang karakteristik, apa sih karakteristiknya? Ya, nanti masuk ke situ. Yang ideal itu konteks kita sebagai orang percaya, yang ideal itu apa sih tadi? Prinsipnya, karakteristiknya. Prinsipnya gini. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita mau istilah gini, the power of Christian influence itu kan kita harus hadir di tengah-tengah dunia ini, walaupun kita tidak berasal dari dunia, tapi kita harus hadir dalam dunia ini. Dan memberi dampak tadi. Memberi dampak bagi dunia ini, kan Alkitab bilang dari dunia ini apa? Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, semua berasal dari dunia ini. Dunia ini sedang hanyut dengan hawa nafsunya. Nah terus kita bagaimana? Apakah kita pergi aja ke gunung, kita jangan ikut dengan dunia ini, kan dunia ini jahat. Nggak mungkin begitu dong, Kita harus memberikan pengaruh bagi dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita harus menjadi terang. Nah, tadi kalau bahasa dia filter. Kalau bahasa brother itu mungkin lebih ke karakteristik ya. Karakteristik apa yang harus kita pegang sebagai orang Kristen untuk supaya kita di satu sisi kita menjadi berkat, tapi di satu sisi kita juga tidak melukai hati Tuhan. Jadi influencer yang memuliakan Tuhan. Wah, bagus sekali. Satu tadi yang menarik itu poinnya yang tekankan adalah, tapi nggak banyak yang minati. Itu kan jadi masalah gitu loh. Itu kan bisa membuat kita down kayaknya. Aktif kita buat konten gitu loh, banyak sekali, tapi ada orang yang baru buat konten langsung rame. Masalahnya gini, konten yang kita buat positif, konten yang dibuat negatif gitu loh. Ya nonton kita cuma 10 brother. Itu pun keluarga kita. Kita pesan. Kakak sepupu. Kita pesan. By order. Yang nge-like istri, anak-anak. Nah gini, jadi spirit yang harus kita miliki, karakteristik yang kita harus miliki adalah konsistensi dalam melakukan sesuatu yang baik gitu loh. Tetap aja konsisten. Walaupun meskipun nggak banyak peminat. Ini nih, sorry. Sebelum nanti ke sana, aku agak potong sedikit karena aku ingat status brother nih. Tetaplah berbuat baik, walaupun orang nggak menghargai kita. Udah lama. Mungkin bisa tambah lagi ya kan. Jadi nggak ada kewajiban bagi orang untuk menghargai kita, untuk membalas kebaikan kita. Tapi wajib bagi kita untuk memastikan bahwa kita tetap berbuat baik atau menjadi orang baik meskipun orang tidak menghargai kebaikan kita. Itu bukan soal dalam, tapi memang itulah standarnya kita sebagai orang Kristen, panggilan kita. Iya betul. Itu kalau kata si teolog Paul Wasser, ya itu hal yang basic sebenarnya. Itu bukan sesuatu yang wow sebenarnya. Iya, cuman kita nggak terbiasa menghidupi budaya Injil. Iya. Spirit Injil. That's the problem. Makanya Filipi 1 ayat 27 kan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Kalau kehidupan kita memang selalu sepadan dengan Injil, yang begitu-begitu dalam tanda petik sebenarnya standar kita pandang gitu loh. Kita jangan langsung kayak down terus doing nothing gitu loh. Hanya karena dalam tanda petik kurang diminati atau kurang banyak yang follow gitu putus loh. asa tapi, gitu, aduh. Ya cobalah kita. Hopeless. Itu dia. Cobalah kita lebih dalam memikirkan apa sebenarnya gitu loh yang perlu kita lakukan supaya yang baik yang kita lakukan itu, yang kita suguhkan itu bisa ditonton oleh banyak orang, mempengaruhi banyak orang. Tadi kemaslah semenarik mungkin. Sama kayak gereja gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar menyalahkan jemaat yang malas ke gereja atau pindah ke gereja. Jangan khotbahmu dalam tanda petik nih. Jangan khotbahmu dikemas nggak dengan cara menarik gitu loh. Gitu loh. Iya. Mungkin kamu perlu belajar jangan itu doang, perpuluhan aja khotbahmu terus. Ya kan? Berkat aja khotbahmu terus. Mujizat aja kerjamu terus. Jadi kamu hanya memarkirkan jemaat di berkat-berkat, mujizat perpuluhan gitu loh. Cobalah lebih dalam lagi pendetanya belajar, cari tema-tema yang menarik, yang lebih membumi, yang menjawab tantangan zaman, kebutuhan zaman atau ya. kebutuhan jemaat, gitu loh. Jadi ada sesuatu yang kita bisa kemas dengan menarik sehingga orang pun pada akhirnya jadi tertarik kepada konten yang baik yang kita suguhkan. Gitu. Ada tambahan nggak? Ya, kalau aku melihatnya begini,
sebagai konten kreator kita harus bisa melakukan pemetaan di awal. Ini masyarakat punya kecenderungan apa, lalu membutuhkan hal apa yang menggali potensi dirinya kah, gitu kan? Sehingga kita dengan cerdas memilih dan mengangkat konten demi menjawab kebutuhan masyarakat tadi. Tentu semuanya harus dilandasi oleh Injil yang benar. Oleh Injil. Nah, kita sebagai konten kreator Kristen ya jelas Injil. Bagaimana menampilkan wajah Kristus lewat konten-konten kita. Itu yang paling utama. Thank you Bang. Ini sebelum nanti selesai segmen ini Brother, aku mau power statement dari Brother. Sekaligus kita ngasih selamat ulang tahun kepada Live Channel sekali lagi. Ya. Sekaligus juga dari tempat yang indah ini, Bukit Keraton. Aku ada mau satu poin terakhir dari segmen ini. Terkait dengan the power of Christian influence ini. Ada satu ingredients yang harus kita miliki dari seorang murid Kristus. Apa itu? Rela berkorban. Yes. Rela berkorban maksudnya pengorbanan kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi berdampak. Kita udah lihat di Alkitab ada Abraham, ada Paulus, dan puncaknya ada Tuhan Yesus sendiri gitu. Ya. Poin pengorbanan atau rela berkorban ini bisa kita masukin dalam karakteristik orang yang berdampak gitu. Berarti bisa elaborasi lebih jauh. Ya, nanti setuju. Sekaligus tolong nyanyikan Happy Birthday buat Live Channel. Bro. Ya setuju banget Bro. Jadi itu bahkan menurut saya salah satu karakteristik utama dari seorang influencer. Dan contoh sempurnanya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Rela berkorban itu termasuk diantaranya adalah meskipun sesuatu yang baik yang kita kerjakan, yang kita suguhkan ini tidak diminati oleh banyak orang, itu bagian dari rela berkorban, siap menerima gitu loh, nggak jadi masalah. Korban batinia. Iya, itu bagian dari karakteristik utama dari seorang influencer gitu loh. Dan itu yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus gitu loh. Maupun dia dicaci maki, toh pada akhirnya sesuatu yang baik yang kita kerjakan pasti menuai dampak positif. Jadi kita bagi orang lain. Rela berkorban, mempersembahkan korban. Salah satunya Live Channel ini. Ya. Mempersembahkan korban bagi Tuhan melalui Rema ya kan kita. Yes. Kita harus kasih happy birthday dulu, Brother. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Live Channel. Mantap. Nanti setelah ini kita akan potong kue atau bagi-bagi kue, Brother. Yes. Disponsori oleh Mikael Catering. Thank you. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjadi berkat, selamat berdampak bagi kemuliaan Tuhan untuk seluruh manusia di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dari program Rema. Yes, mantap.